Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Kali ini tim Autodiver berkesempatan untuk datang langsung ke Cina. Setelah Mas Fitra mereview baik BJ30, saya akan mereview satu mobil lagi yang mungkin saja masuk ke Indonesia, tapi mungkin saja tidak. Tapi nggak apa-apa karena mobilnya cukup menarik, yaitu yang di belakang saya, baik BJ60. Lantas seperti apa mobilnya? Ikuti terus video ini. Oke, BAIC adalah merek otomotif asal China, dan untuk BAIC sendiri adalah panjangan dari Beijing Automotive Industry Corporation. Kemudian dia memiliki beberapa model, dan salah satu modelnya adalah lini BJ. BJ sendiri merupakan model SUV dari mereka. Ada BJ30, BJ40, BJ60, dan juga BJ80. Kalau untuk seri genap 40, 60 itu merupakan nomenklatur yang dikhususkan untuk SUV off-road. Dan BJ60 ini merupakan SUV 4-wheel drive dan yang memiliki struktur leather frame. Dia memiliki panjang yang cukup panjang, jadi dimensi panjangnya itu mencapai 5040 mm, setara dengan GWM Tank 500. Oke, jadi mobil ini jika hadir di Indonesia, dia akan menantang GWM Tank 500 secara langsung, bahkan di Cina sebenarnya sudah terjadi hal tersebut. Oke, lantas seperti apa mobilnya? Oke, kita lihat bagian pertamanya. Bagian depannya seperti ini. Memang dia bahasa desainnya mirip-mirip dengan Jeep ya. Tapi memang kalau di bagian grillnya nih, kalau Jeep itu ada 7 buah lubang, di sini hanya ada 3. Jadi ada pembedanya, nggak plek-plekan mirip. Kemudian lampu utamanya seperti ini. Dia memiliki daytime running light di bagian sini yang terus ke bagian bawah seperti ini. Kemudian lampu sudah LED, dan yang menariknya adalah daytime running light menyambung ke bagian grill. Tuh, keren. Kemudian ini masih huruf pinyin. Dan kita lihat bagian sampingnya. Nah, velg dia menggunakan diameter ring 20 sangat besar dan dibalut ban 275/55 ring 20. Tapi kami menilai mobil ini terlihat lebih proporsional dibandingkan GWM Tank 500 karena jarak ban ke fender nih nggak terlalu jauh gitu. Kalau GWM Tank agak jauh. Kemudian ini adalah lampu pegunungan yang melambangkan dia adalah sebuah SUV off-road sejati. Kemudian bagian bawah, nah ini ada yang menarik karena jika kita buka pintunya seperti ini, ada footstep yang elektrik terbuka, jadi lebih gampang untuk masuk ke dalam mobil. Kemudian bagian lainnya nih, velg belakang seperti ini, bagian belakang seperti ini. Ya, mirip dengan GWM Tank 500 kan, karena dia dilengkapi dengan ban serep. Ban serepnya gini, seperti ini. Ada kamera mundurnya juga sama dengan GWM Tank 500. Kemudian BJ60 for mountains. Jadi mobil ini diperuntukkan untuk digunakan di pegunungan. Sekarang kita lihat bagasinya, belum elektris, cukup luas, dan dia sudah 7-seater konfigurasinya. Oke. Sekarang kita lihat bagian mesinnya terlebih dahulu. Dan ini dia mesinnya. Mesinnya itu memiliki kapasitas 2000 cc 4 silinder turbo dengan tenaga mencapai 262 horsepower serta torsi 406 Nm. Tapi memang ada beberapa varian. Varian dipasarkan di China itu merupakan BJ60 non-hybrid. Sedangkan yang ini adalah versi hybrid, dan kami belum menemukan data teknis dari mesin hybrid BJ60 ini. Karena kendala bahasa mungkin ya, jadi kita nggak bisa membaca gitu. Kemudian, nah yang menarik adalah mesinnya seperti ini, benar-benar tertutup. Jadi kalau bisa lihat, ini ada lubang sedikit ya. Ini bisa lihat ada mesinnya, dan itu ada kabel
bertegangan tinggi, warna orange di bagian situ. Jadi ini benar-benar mobil hybrid. Tapi yang dijual sekali lagi adalah varian 2000 cc 4 silinder turbo. Dan yang menarik juga, dia plug-in hybrid. Sudah fast charging pula, tapi dia masih GBT untuk soketnya. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Nih, dia ini nuansanya serba beige ya di mobil ini. Dia silver frame tapi memang cukup mewah. Jadi dia nuansanya itu maskulin, tapi dibalut dengan kemewahan di balik kabin ya. Wow. Dan ini apa ya? Standar mobil asal Tiongkok zaman sekarang ya. Semua itu serba digital, instrumen cluster digital, head unit ini digital, tapi entah kenapa ini agak redup. Kenapa saya bilang mewah juga? Karena ketika Anda menjadi penumpang, Anda akan mendapatkan layar di kiri. Nih, ini Anda bisa menonton nih. Tuh. Tuh, langsung nonton. Wah, ini saya pernah menemukan juga fitur seperti ini tuh di BYD Yangwang. Nah, ada apa saja fitur di mobil ini? Nih, pertama, panoramic sunroof. Kemudian, karena dia merupakan mobil off-road, nah kita lihat aja. Ini ada beberapa mode berkendara. Ada snow, jika terlihat ini ya. Ada off-road. Ada sand mode. Kemudian ada juga matte mode. Ada matte mode, ada off-road mode, menarik juga. Rock, wedding, dan sport terakhir. Oke. Nah, kemudian sebagai mobil off-road, dia juga dilengkapi beberapa peranti. Ini yang kiri tombol kosong. Ini untuk off-road cruise control nampaknya ya. Kemudian ini ada juga rear locker, jadi mobil sudah dilengkapi dengan rear locker. Dan juga kalau di GWM Tank namanya tank turn mode. Nah, di sini ada di mobil ini juga. Kemudian ada auto hold, kemudian ada parking sensor, ada cooling seat dan heater seat. Ini bukan fitur off-road, tapi ini fitur pelengkap dari mobil ini. Kemudian dia ada handbrake elektrik. Dan kita lihat bagian sini, standar mobil asal Tiongkok. Sudah ada adaptive cruise control, kemudian ada keeping assist, dan dia ada juga ini untuk tombol untuk mengatur layar sistem entertainmentnya. Nyala. Kemudian apalagi kelengkapannya di mobil ini masih banyak. Spion dia sudah digital dan dia sudah dilengkapi dengan speaker aftermarket dari Infinity yang tentunya akan memberikan suara yang baik. Nyala. Kita pause dulu. Dan kemudian ketika Anda menggunakan jasa pengemudi, nggak perlu khawatir karena jok kiri sudah dilengkapi dengan elektrik dan dia bisa jatuh dari sini nih. Jadi tinggal pir, majuin, nah bisa. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Kemudian ini bagian belakang dari BJ60 dan bisa dilihat seperti ini, cukup nyaman. Nih bisa lihat tuh segini. Untuk ruang kepalanya masih cukup mumpuni. Kemudian, nah tapi sebagai SUV besar memang tampaknya untuk ini, untuk legroom dia tidak besar. Ini posisi berkendara saya, tinggi saya 177 cm dan agak terbatas ya memang. Tapi dia masih dilengkapi dengan beberapa fitur unik seperti ini. Apa ini fitur? Nah ini adalah fitur massage chair. Dia bisa diatur. Kemudian speaker Infinity sama dengan bagian depannya. Di tengah ada kisi-kisi AC, ada cooling seat dan juga heater seat. Jadi lengkap ya. Kalau mobil yang basicnya adalah mobil 4 musim tuh biasanya punya fitur seperti ini. Kemudian tengah ada armrest tentunya, dan dia bisa ada tempat penyimpanan, ada USB Type-C dan Type A, dan juga ada wireless charging. Dan ya ini juga menarik ya karena BJ60 itu memiliki detail-detail kecil
yang melambangkan mobilnya gitu, yang merepresentasikan mobilnya itu agak mirip sih sebenarnya dengan desainnya Jeep ya. Bagian sini nih, tuh ada. Ini merupakan gambar dari BJ 60 itu sendiri. Kemudian bagian bawah ini ada soket 220 volt dan 12 volt. Ini berguna ketika Anda gunakan mobil ini untuk overland. Dan juga yang menarik, karena mobil ini mobil ada versi bensinnya dan juga ada versi hybridnya, tapi dia untuk lantai itu rata, nggak ada kopel, nggak ada tempat untuk kopel, jadi leluasa sekali ini tengahnya. Seperti ini tampilannya. Dia memang dilengkapi dengan jok baris ketiga, tapi saya tidak akan mengetes jok baris ketiga karena ya standar lah. Jok baris ketiga itu biasanya hanya untuk anak kecil, untuk orang dewasa seperti saya tinggi di atas 170 cm tuh rasanya tidak akan mumpuni. Oke? Oke, sekarang saya akan teruskan dari Adit untuk impresi berkendaranya. Posisi nyetirnya ergonomis, dan walaupun ini SUV yang besar, tapi Anda posisi duduknya itu berasa cukup rendah gitu. Nggak berasa tinggi-tinggi banget. Halus nih mobil. Kerasa bantingnya juga halus. Kita akan lewat jalan gravel. Ya ini pasti gampang sekali lah untuk mobil ini. Empuk. Bagian depannya lebih empuk daripada belakangnya, tapi belakangnya juga masih masuk kategori empuk. Mungkin kalau diisi penumpang agak banyak di belakang jadi lebih nyaman ya. Sekarang kita lewat polisi tidur. Polisi tidur gede banget ini. Iya. Nyaman ini. Dan biasanya ya kalau di SUV leather frame tuh ada getaran-getaran khas SUV leather frame. Ini nggak terlalu kerasa getarannya. Dan setirnya ini enteng sekali. Mesin dieselnya juga halus. Kencang. Tenaganya kencang. Torsinya itu sangat terasa di mobil ini dari putaran rendah sekalipun. Oke, sekarang balik lagi ke Adit. Jadi begitulah hasil first impression kami tentang Baik BJ 60. Jadi bagaimana menurut Anda, apakah mobil ini menarik untuk dibawa ke Indonesia? Kemudian kalau jika ada di Indonesia, mungkin bisa kasih tebak-tebakan berapa harga pantas untuk mobil ini, apakah dia setara dengan GWM 500, apakah lebih mahal atau lebih murah. Bisa Anda isi kolom komentar kami di bawah. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.